Salam semangat! Selamat datang di video tentang Whole of Government dan implementasinya di Kabupaten Tapin. Video ini dibuat dalam rangka pemenuhan tugas kelompok Agenda 3 tentang Whole of Government pada pelatihan dasar CPNS Golongan 3 tahun 2021 Kabupaten Tapin. Kami dari Angkatan 15, Kelompok 4, Subkelompok 3 dengan anggota Dede Agus Pratama sebagai Ketua, Muhammad Al-Fajar, Resti Riandina Mujiarto, dan Ria Maulida. Berikut adalah mind map tentang Whole of Government dan implementasinya di Kabupaten Tapin. Pertama, kita akan membahas tentang pengertiannya. Menurut Australian Public Service atau yang biasa disingkat APS dalam laporannya yang berjudul Connecting Government, Whole of Government Responses to Australia's Priority Challenge pada tahun 2015, WOG diartikan sebagai kerjasama antar instansi pelayanan publik secara lintas batas atau lintas sektor guna mencapai tujuan bersama dan sebagai respon terpadu pemerintah terhadap isu-isu tertentu. WOG merupakan pendekatan yang menekankan aspek kebersamaan dan menghilangkan sekat-sekat sektoral yang selama ini terbangun. Pada dasarnya, pendekatan WOG mencoba menjawab pertanyaan klasik mengenai koordinasi yang sulit di antara sektor atau kelembagaan, sehingga WOG seringkali dipandang sebagai perspektif baru dalam menerapkan dan memahami koordinasi antar sektor. Pengertian menurut United States Institute of Peace atau yang bisa disebut USIP, WOG ditekankan pada pengintegrasian upaya-upaya kementerian atau lembaga pemerintah dalam mencapai tujuan-tujuan bersama. WOG juga dipandang sebagai bentuk kerjasama antar seluruh aktor, pemerintah, dan sebaliknya. Pengertian dari USIP ini menunjukkan bahwa WOG tidak hanya merupakan pendekatan mengurangi sekat-sekat sektor, tetapi juga penekanan pada kerjasama guna mencapai tujuan bersama. Dari dua pengertian tadi dapat disimpulkan bahwa WOG adalah sebuah pendekatan penyelenggaraan pemerintahan yang menyatukan upaya-upaya kolaboratif dari keseluruhan sektor dalam koordinasi yang lebih luas guna mencapai tujuan pembangunan kebijakan, manajemen program, dan pelayanan publik. Mengapa WOG? Mengapa WOG menjadi penting dan mendapatkan perhatian dari pemerintah? Pertama, adalah adanya faktor-faktor eksternal, seperti dorongan publik dalam mewujudkan integrasi kebijakan, program pembangunan dan pelayanan agar tercipta penyelenggaraan pemerintah yang lebih baik. Selain itu, perkembangan teknologi informasi, situasi, dan dinamika kebijakan yang lebih kompleks juga mendorong pentingnya WOG dalam menyatukan institusi pemerintah sebagai penyelenggara kebijakan dan layanan publik. Terkait faktor-faktor internal dengan adanya fenomena ketimpangan kapasitas sektoral sebagai akibat dari adanya nuansa kompetisi antar sektor. Satu sektor bisa menjadi sangat superior terhadap sektor lain, atau masing-masing sektor tumbuh namun tidak berjalan beriringan, melainkan justru kontraproduktif. Masing-masing sektor menganggap bahwa sektornya lebih penting dari yang lainnya. Hal ini bisa menyebabkan tumbuhnya ego sektoral yang mendorong perilaku dan nilai individu maupun kelompok yang menyempit pada kepentingan sektornya. Dalam konteks kesatuan pembangunan, hal ini jelas merugikan, karena penguatan sektoral tanpa adanya nilai-nilai kesatuan hanya akan menyebabkan persaingan yang kontraproduktif terhadap tujuan yang lebih besar atau yang berskala nasional. Kemudian alasan yang ketiga yaitu khususnya dalam konteks Indonesia, keberagaman latar belakang nilai, budaya, adat istiadat, serta bentuk latar belakang lainnya mendorong adanya potensi disintegritas bangsa. Pemerintah sebagai institusi formal berkewajiban untuk mendorong tumbuhnya nilai-nilai perekat kebangsaan yang akan menjamin bersatunya elemen-elemen kebangsaan ini dalam satu frame NKRI. Kemudian dalam hal ini WOG juga sangat penting karena diperlukan sebuah upaya untuk memahami pentingnya kebersamaan dari seluruh sektor guna mencapai tujuan bersama. Kemudian bagaimana implementasi WOG di daerah, khususnya pada Kabupaten Tapin? Dalam rangka penerapan WOG Kabupaten Tapin, telah meluncurkan beberapa aplikasi layanan lintas sektor, yaitu yang pertama adalah Sapa Tapin,
yang kedua adalah kerja tamasa, yang ketiga adalah aplikasi lapor. Dengan adanya aplikasi atau layanan lintas sektor ini, harapannya pelayanan pemerintah kepada masyarakat semakin baik dan memuaskan, serta meningkatkan kerjasama dan hubungan baik antar lembaga pemerintah. Kemudian, yaitu Sapatapin. Sapatapin adalah portal sistem informasi manajemen kepegawaian pemerintah Kabupaten Tapin. Apa yang dimaksud dengan portal sistem informasi manajemen kepegawaian? Aplikasi kepegawaian berbasis web yang ditujukan untuk pegawai agar dapat mengakses dan mengelola data-data dan proses kepegawaian. Untuk dapat menjalankan SIMPEK dengan baik dan efektif, BKPSDM Tapin berkoordinasi dengan seluruh SKPD yang ada di Kabupaten Tapin. Aplikasi Kerja Tamasa merupakan aplikasi pemberian tunjangan tambahan penghasilan atau TPP Pegawai Negeri Sipil Kabupaten Tapin. Setiap PNS wajib mengisi uraian kegiatan atau aktivitas kinerja harian pada aplikasi tersebut. TPP diberikan berdasarkan produktivitas kerja dan disiplin kerja sesuai hasil penilaian indikator tingkat kehadiran dan aktivitas kinerja harian. Jadi, jika ada PNS yang tidak mengisi kegiatan dan daftar kehadiran pada aplikasi Kerja Tamasa, maka TPP-nya akan dipotong sesuai ketentuan yang berlaku. Hal ini akan berdampak positif terhadap kinerja ASN, sehingga ASN akan lebih rajin bekerja dan tetap berkontribusi untuk kemajuan pemerintah Kabupaten Tapin, meningkatkan etos kerja dan visi misi Kabupaten Tapin akan terwujud. Dalam pelaksanaannya, BKPSDM berkoordinasi dengan seluruh SKPD yang ada di Kabupaten Tapin. Aplikasi Lapor, layanan aspirasi dan pengaduan online rakyat atau disingkat Lapor, adalah layanan penyampaian semua aspirasi dan pengaduan masyarakat Indonesia melalui beberapa kanal pengaduan, yaitu website, SMS, Twitter, dan aplikasi mobile. Dalam melaksanakan program ini, Diskominfo Tapin bekerjasama dengan instansi-instansi pelayanan publik termasuk perangkat kecamatan di seluruh Tapin sebagai langkah koordinasi jika terdapat keluhan. Dengan adanya aplikasi lapor ini, masyarakat dapat menyampaikan pengaduan terkait berbagai hal, baik masalah BPJS, kartu keluarga dan KTP elektronik, subsidi listrik, infrastruktur seperti PJU, air bersih, administrasi kependudukan, perizinan dan ketertiban sampai bantuan sosial serta aduan lainnya. Demikian penjelasan tentang Whole of Government dan implementasinya di era transformasi digital di Kabupaten Tapin. Semoga dapat menambah pengetahuan dan pemahaman kita semua. Tetap semangat dan terima kasih.